Bab 1451, Stone Cell. Jangkrik berjuang sekuat tenaga, tetapi akhirnya, rubi di kepalanya mulai bersinar. Dan kemudian, sesuatu yang lain muncul di kepala makhluk itu. Hansen melihat manifest gergaji merah selebar 1 meter. Itu mulai berputar-putar seperti rotor, memotong semua tanaman merambat yang menjeratnya. The Holy Vines tebal seperti lengan, tapi mereka dihancurkan hanya dalam beberapa detik. Hansen lari. Tidak ada makhluk lain di sekitar untuk menduduki kriket dan memberinya waktu untuk membangun koin dengan kekuatan luar biasa. Dia tahu tidak ada harapan untuk melawan kriket dalam keadaan seperti itu. Sementara jangkrik merah masih terjebak, Hansen ingin berlari sejauh yang dia bisa, dan semoga bisa hilang dari pandangannya untuk selamanya. Tapi setelah 2 mil berlari, Hansen mendengar suara tesi-tesi lagi. Itu menyusul dengan cepat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa gergaji rubinya masih berputar saat mengejar Hansen. Jika itu bisa merobek anggur suci sampai hancur, Hansen akan diiris menjadi 2 dengan sedikit atau tanpa usaha. Hansen terus berlari, tetapi kriket itu menutup jarak. Situasinya menjadi lebih buruk ketika Hansen melihat dia berlari menuju jalan buntu. Sial, Hansen berpikir sendiri. Dia mengamati dinding di sekeliling, berharap ada jalan masuk yang bisa dia masuki dan terus melarikan diri. Ada begitu banyak gua dan terowongan di dunia bawah, tapi sayangnya, tembok besar yang satu ini tidak memiliki celah sedikitpun. Hansen merunduk ke kiri. Untungnya, di sana gua itu luas dan dia tidak perlu kembali. Hansen berhenti setelah beberapa langkah lagi. Tidak ada yang menghalangi dia atau apapun, tetapi jangkrik telah berhenti 30 meter darinya. Jika Hansen mundur sekarang, jarak antara dia dan kriket akan berkurang. Kriket berambut merah memekik dan memekik pada Hansen, tapi tidak bergerak atau mendekat. Saat Hansen menganggap skenario itu aneh, dan merenungkan apa artinya, Baur berkata, "Ayah, lihat ke belakang. Bukankah itu hanya sebuah dinding?" Hansen bertanya-tanya, tetapi dia masih melihat ke belakang. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dinding tidak rata yang sepertinya terdiri dari cakram sebenarnya dihuni oleh sejumlah cangkang. Keran di dinding semuanya terbuka, menampakkan daging merah yang ada di dalamnya. Ada banyak dari mereka, semuanya dalam jarak beberapa ratus meter. Dan mereka semua membuka cangkangnya, memamerkan daging merah yang sakit-sakitan di dalamnya. Beberapa dari stone cells ini memiliki mutiara di dalamnya. Permata yang mereka miliki berukuran sebesar kepalan tangan pria dan memiliki warna merah muda. Hansen tidak berencana untuk mengambil apapun, tentu saja. Dia bahkan tidak tahu level stone cell itu, tapi kriket pasti punya alasan untuk berhenti mengejarnya. Hansen bertaruh itu pasti ada hubungannya dengan cangkang. Hansen memberi mereka pemindaian dengan dongsuan auranya, tetapi hasilnya mengejutkannya. Meskipun ada beberapa varian darah suci di antara mereka, gerombolan cangkang terutama terdiri dari tipe primitif dan mutan. Mereka sepertinya bukan musuh yang mungkin ditakuti kriket. Fakta bahwa kriket telah berhenti membingungkan Hansen. Hansen diapit, dengan kriket di belakangnya dan dinding yang terdiri dari cangkang di depannya. Sementara stone cells tidak tampak sekuat itu, pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka yang membuat kriket tidak berani melangkah lebih dekat. Mereka pasti memiliki kekuatan khusus atau sesuatu, yang membuat ketakutan di hati makhluk super. Saat Hansen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, daging dari setiap cangkang menjulur seperti lidah. Mereka semua baik-baik saja untuk Hansen. Kamu tidak bisa membayangkan betapa anehnya memiliki dinding yang penuh dengan lidah celaka menjangkau kamu. Lidahnya sangat melar, dan menjadi semakin panjang seolah-olah panjangnya tidak terbatas. Hansen melihat daging dan melihat jangkrik. Dengan menantang berdiri di tanah, dia menarik taya untuk memotong lidahnya. Cangkangnya tidak terlalu kuat, dan Hansen bersyukur mereka adalah musuh yang bisa dia tangani. Dia tahu pasti dia tidak bisa mengalahkan kriket merah. Ketajaman taya tidak berguna di tempat suci dewa keempat, tapi kekerasannya masih cukup baik. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, senjata itu masih bisa berguna. Dengan taya dan kekuatannya, Hansen mampu memotong lidah yang masuk. Setelah bilahnya dihancurkan, mereka segera jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Di mana lidah telah dipotong akan banyak mengeluarkan darah merah muda. Mereka ditarik kembali ke cangkangnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, untuk menjilat luka mereka. Mereka benar-benar hanya makhluk mutan. Mereka sepertinya tidak terlalu kuat. Hansen senang mengetahui betapa lemahnya mereka. Hansen terus melambai taya, menjatuhkan semua lidah yang datang untuknya. Setelah beberapa saat, mereka semua menyerah.
Cangkangnya tidak terlalu istimewa. Apa yang ditakuti kriket? Hansen bertanya pada dirinya sendiri, mengamati kriket. Jangkrik merah itu perlahan melangkah mundur. Tapi ini hanya membuat Hansen merinding. Meski belum terungkap, dia tahu ada sesuatu dengan cangkangnya. Tidak mungkin sesederhana itu. Sebelum Hansen bisa berbalik untuk melihat, seluruh gua mulai bergetar dan bergemuruh. Batu pecah dari langit-langit, jatuh dengan berbahaya. Hansen menghindari batu yang jatuh dan melihat ke dinding. Matanya terbuka lebar karena terkejut, dan dia mendapati dirinya segera berlari kembali ke arah kriket. Sekarang Hansen mengerti apa yang ditakuti jangkrik, dan dia lebih suka melawan serangga itu daripada ancaman baru. Bab 1452, Shell King. Ada dinding di belakang Hansen yang panjangnya beberapa ratus meter. Dan tiba-tiba, retakan besar berkembang secara horizontal di atasnya. Itu seperti celah menuju neraka, dan cahaya merah keluar dari bukaannya, seolah siap menelan semua yang menatapnya. Dindingnya adalah Stonesel raksasa, dan Stonesel mini yang sebelumnya telah ditangani oleh Hansen semuanya dipasang di tubuhnya. Stonesel King raksasa membuka tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus meter, dan daging yang keluar dengan cepat itu seperti gelombang pasang. Hansen tidak dapat mengelak, dan dia segera menemukan dirinya terikat lidah. The Redhead Cricket juga dijerat, dan keduanya diseret kembali ke cangkang. Ada cairan yang melapisi daging, dan itu bekerja seperti perekat. Itu mencegah Redhead Cricket melarikan diri. Jangkrik menggunakan gergaji berwarna rubi untuk mencoba melepaskan diri. Gergaji rubi ternyata efektif juga, karena mengikis banyak daging yang menahannya di tempatnya. Tetapi lebih banyak dari daging itu datang dari tempat lain, ditangkap dari gergaji rubi. Seperti penggiling, gergaji mulai berputar, tetapi segera tersumbat. Daging masuk dari belakang dan semakin diperlambat hingga macet dan menjadi tidak efektif. Hansen melambai kepada taya pada daging yang telah mencengkeramnya, dan dia membebaskan dirinya. Cairan tidak bekerja pada tubuh roh Raja Super Hansen. Secepat yang dia bisa, Hansen mencengkeram bau lebih erat dan mencoba terbang untuk keluar dari gua itu. Tetapi daging yang seperti air itu mencoba berhenti dan mengkonsumsinya sekali lagi. Hansen mengelak sebaik yang dia bisa, tetapi dia akhirnya ditangkap oleh daging itu. Daging itu seperti kantong tidur, dan berhasil membungkus Hansen dan Bauer keduanya. Dengan anggota tubuhnya terikat, Hansen mendapati dirinya tidak dapat melakukan apapun yang mungkin membantunya melarikan diri sekarang. Daging merah itu seperti gelombang laut, hanyut dan ditarik kembali ke lautan yang merupakan cangkangnya. Celah sepanjang beberapa ratus meter yang membentuk mulutnya benar-benar seperti mulut neraka. Dan itu siap menelan Hansen dan kriket. Hansen tidak tahu dengan cara apa Stonesel King bisa membunuh mangsanya, karena daging hanya bisa menjebaknya. Dan sulit bagi Hansen untuk mengetahui apakah dia ada di dalam cangkang atau tidak. Hansen tidak dapat melepaskan diri dari daging, karena itu adalah tubuh makhluk super. Hansen tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri pada tahapnya saat ini. Makhluk super terlemah memiliki kebugaran 100.000, dan saat ini, Hansen hanya memiliki tingkat kebugaran 40.000. Bahkan mode roh Raja Super tidak bisa menyeimbangkan peluang itu. Tetapi karena Hansen lolos dari daging pada awalnya dan mendapatkan sedikit jarak sebelum ditangkap kembali, jangkrik adalah yang pertama berakhir di cangkang. Dan di dalam sana, Hansen bisa melihat bola putih besar berada di tengahnya. Itu pasti mutiara yang dimiliki oleh Raja Kerang. Itu lebarnya beberapa meter, seperti satu bola besar. Ketika jangkrik ditarik ke dalam, mutiara itu menyala dengan cahaya berwarna merah yang tidak menyenangkan. Lampu merah di dalam cangkang tampak hidup, dengan cara yang tertahan dan misterius. Lampu merah menyinari jangkrik, mengubah calon korban menjadi warna merah juga. Dan segera setelah itu, badannya yang kokoh seperti baja jatuh ke dalam tong berisi asam. Itu mulai mencair dan mendesis. Hansen merasa ngeri saat melihat ini. Jika kriket tidak memiliki kesempatan untuk menahan kekuatan yang begitu buruk, maka dia tidak akan bertahan sedetik pun. Daging lembut itu menariknya dengan cepat, dan Hansen tidak punya waktu untuk pergi. Dia berusaha sekuat tenaga, berpikir, selesai. Semuanya sudah berakhir, aku bahkan menyeret Bauer ke sini. Petik 2. Hansen memandang Bauer, dan dia terkejut melihat Bauer berhasil melepaskan diri dari daging. Matanya tertuju pada benda merah seperti neraka di dalam cangkang. Bauer, lempar jamur granat ke dalam. Hansen mentransfer jamur granat jiwa binatang super padanya. Mengapa? Bauer bertanya, dengan ekspresi bingung.
Hansen hanya berjarak 2 meter dari malapetaka tertentu. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia berteriak, lemparkan saja. Bauer berkedip dan memanggil Super Grenade Mushroom. Kemudian, dia melemparkannya ke dalam cangkang. Saat Hansen hendak diseret ke dalam, granat berguling di sepanjang daging mewah bagian dalam. Hansen mengira dia bisa melarikan diri saat itu meledak. Tapi saat jamur mengenai daging, pasti dagingnya terlalu empuk. Jamur tidak meledak. Oh sial, Hansen berteriak, saat dia diseret ke dalam cangkang. Cahaya merah menyinari dirinya, dan segera, dia merasakan kulitnya menggelembung seolah-olah sedang digoreng hidup-hidup. Rasanya tidak enak. Tanpa ragu-ragu, Hansen memanggil payung bulwarknya. Tapi lampu merah mampu melelehkan payung juga, dan perisainya tidak akan bertahan lama. Inti Geno perunggu terlalu lemah, tapi tetap saja, bertahan selama beberapa detik melawan kekuatan inti Super Geno bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh, kata Hansen pada dirinya sendiri, sementara pikirannya berpacu mencari cara agar dia bisa lolos dari kesulitan ini. Sayangnya, seluruh tubuhnya diikat dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Bauer juga terlihat tidak nyaman, dan dia mencoba memeluk dirinya sendiri di bawah payung. Ayah, cahayanya mengganggu. Ayo pergi dari sini, pinta Bao. Hansen tersenyum masam, karena dia ingin pergi juga. Dia memberitahu Bauer, kamu keluar dari sini dulu, aku akan menyusulmu nanti. Jika ayah tidak pergi, maka aku tidak akan pergi. Bauer menggelengkan kepalanya. Hansen ingin mengatakan sesuatu lebih banyak, tetapi dia tiba-tiba merasa longgar. Dia merasa seolah-olah dia secara ajaib dibebaskan lagi. Hansen senang dengan ini, tetapi pembebasan yang tiba-tiba tidak berarti dia bebas, itu karena cangkangnya sudah tertutup. Daging membiarkannya pergi sehingga cahayanya bisa membakarnya sedikit lebih cepat. Kriket juga dirilis. Ia mati-matian mencoba untuk mencakar cangkangnya untuk melepaskan diri, tetapi gergaji rubinya masih terbungkus. Tampaknya bahkan Raja Cangkang takut jika serangga menggunakan itu untuk mengiris jalan keluarnya. Bulwark Umbrella mulai mengembangkan beberapa lubang, dan Hansen tidak punya banyak waktu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Hansen memanggil Crystal Egg-nya, menarik lengannya ke belakang, dan meluncurkannya ke arah Grenade Mushroom. Bab 1453, Ledakan Besar. Telur kristal itu seperti meteor. Itu melonjak ke jamur granat dalam 1 detik. Hansen memegang Bauer dan melompat ke atas daging, menggunakan payung untuk melindungi mereka di dekat tepi cangkang. Dia berharap jamur itu tidak langsung meledak, karena akan melenyapkan dirinya dan payungnya. Kekuatan jamur granat super pasti akan menakutkan. Pang! Telur kristal mengenai jamur granat, tapi tidak meledak. Jamur malah memantul menuju mutiara merah. Hansen sangat senang, dan dia lega melihat granat belum meledak. Telur kristal baru saja bekerja untuk membuatnya lebih lembut, dan inilah hasil yang diinginkannya. Ketika jamur granat mengenai mutiara merah, ia tidak meledak karena telah melunak. Tapi telur kristal memantul di sekitar bagian dalam cangkang sampai akhirnya mengenai jamur granat lagi. Ketika serangan ini datang, status seperti karet yang ditimbulkan pada granat hilang. Dan setelah ini terjadi, jamur menghantam mutiara. Hansen bahkan tidak terlihat seperti itu. Dia mencoba menggali ke dalam daging untuk perlindungan, pertama-tama memastikan keselamatan Bao dengan memasukkannya ke dalam. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat memusnahkan semua daging merah di cangkang, menghasilkan awan jamur dengan proporsi epik. Hansen merasa seolah-olah dia terlempar oleh gelombang itu pada awalnya, dan kemudian, rasanya seperti ditabrak kereta api. Payung melindungi keduanya dari sebagian besar kekuatan dahsyat itu, tetapi itu tidak bertahan lama. Itu rusak, dan Hansen dengan cepat mulai memuntahkan darah. Pang! Hansen bahkan tidak tahu apa yang telah dia pukul, tetapi kepalanya mengalami pukulan yang parah. Tulangnya terasa hancur, dan gendang telinganya meledak untuk mengisi dirinya dengan suara yang tidak bisa dimengerti. Hansen tidak terlalu peduli tentang ini. Dia hanya ingin melindungi Bauer dari kerusakan sebanyak yang dia bisa. Setelah beberapa saat, kejernihan kepalanya membaik. Penglihatannya masih sedikit kabur, telinganya masih berdenging, dan tulang-tulangnya sangat sakit. Tapi Hansen tahu dia belum mati. Dia bisa merasakan sakit yang luar biasa, dan itu memberitahunya bahwa dia masih hidup. Itu juga memberitahunya bahwa dia dalam kondisi yang sangat buruk. Ayah, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Hansen mendengar suara yang dikenalnya mencoba menerobos suara dengungan di dalam telinganya. Hansen membuka matanya dengan susah payah,
dan di sana, dia melihat Bao sangat khawatir. "Ayah baik-baik saja," kata Hansen, tetapi bahkan dialog singkat itu membuatnya batuk darah. Rasa sakit itu membuat Hansen merasa terjaga, dan penglihatan serta pendengarannya perlahan mulai membaik. Pakaian Bauer berwarna merah, dan dia tidak yakin apakah itu darahnya atau miliknya. Hansen ingin menggunakan Dongsuan Aura untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi mereka saat ini, tapi dia terlalu lemah untuk mengaktifkannya. Pada titik inilah Hansen mulai memahami betapa rusaknya dia. Dia bahkan tidak bisa menebak jumlah tulang yang dia patah. Lengan dan kakinya semua bengkok dan rusak. Crystal Egg dan Bulwark Umbrella keduanya telah hancur dalam ledakan tersebut, dan itu berkontribusi pada seberapa parah kerusakannya saat ini. Ledakan itu bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Hansen. Ketika jamur granat meledak tepat di sebelah mutiara, itu segera dimusnahkan. Ledakan itu sangat brutal. Hansen bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Matanya bengkak dan berdarah juga. Darah mengotori matanya, membuat penglihatannya menjadi merah. Hansen melihat sekeliling, serta lehernya yang terluka akan memungkinkannya. Itu pasti rusak dalam ledakan, dan hanya memutarnya membuat Hansen mengerang kesakitan. Untungnya, dia adalah setengah dewa. Orang biasa akan mati pada titik ledakan yang tepat. "Ayah, kamu baik-baik saja." Bauer khawatir, mondar-mandir di sekitar Hansen saat dia berbicara. "Aku baik-baik saja. Apakah kamu terluka?" Hansen bertanya, tepat sebelum dia mulai batuk darah lagi. "Aku baik-baik saja." Bauer menggelengkan kepalanya. Dia meniupkan angin ke luka Hansen, berkata, "Ibu berkata jika kamu meniup luka, mereka akan merasa lebih baik." Dia benar, aku sudah merasa lebih baik. Hansen merasa lega, mengetahui Bauer baik-baik saja. Lukanya saat ini tidak akan membunuhnya, dan dia akan hidup, asalkan tidak ada lagi musuh yang mengintai. Hansen berbaring di dinding melengkung. Dia masih berada di dalam cangkang, dan dagingnya telah menjadi gumpalan kental yang memiliki semprotan di mana-mana. Kemudian, Hansen melihat sesuatu yang berkilau, menetes ke bawah. Dia mendongak dan melihat lubang selebar 100 meter di atas, cahaya itu datang dari sana. Rupanya, Raja Tempurung telah meninggal. Hansen mengira kriket itu juga, mengingat dia tidak bisa lagi melihatnya. Hansen menghela nafas. Untungnya, tidak ada musuh lagi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dalam kondisinya saat ini. Hansen mencoba mengumpulkan kekuatannya sehingga dia bisa memulai penyembuhannya sendiri. Jika dia punya waktu, dia bisa pulih sendiri. Jadi dia melakukannya, dan setelah beberapa saat, indera ketujuh Hansen mulai merasa lebih baik. Dia melanjutkan melihat ke lubang besar di atas. Ada cahaya, tapi itu bukan sinar matahari. Di luar gua itu masih dunia bawah, dan jauh di atasnya, Hansen masih bisa melihat langit-langit. Dan di dalam gua, Hansen bisa melihat cahaya. Warnanya biru muda, dan dia tidak yakin apa yang memproduksinya. Ini bukanlah gua yang sama dengan yang pertama kali dimasukinya, itu adalah gua berbeda yang ada di belakang tubuh Raja Cangkang. Itu lebih besar dari gua terakhir, sebanyak itu yang bisa dia ceritakan. "Aku harap tidak ada orang di luar sana." Hansen tersenyum masam, karena dia tidak bisa lagi bertarung. Hansen melihat ke Sea of Soul-nya, ingin memanggil unicorn untuk membawanya pergi dari sana. Tapi di Sea of Soul, dia melihat bayangan yang dikenalnya. "Redhead Cricket, aku punya jiwa binatang buas ini." Hansen senang melihat ini. Hansen tidak tahu apa yang terjadi di tengah ledakan dahsyat itu. Baik dia maupun Bauer selamat, dan sekarang, Hansen melihat jiwa binatang Cricket Redhead. Tempat perlindungan pasti mengira bahwa dia telah membunuh Stone Cell King dan Redhead Cricket. Hansen mengira dia mungkin telah mendengar pengumuman selama ledakan, tetapi dia belum bisa fokus pada saat itu. "Aku tidak percaya aku memiliki jiwa binatang super. Aku ingin tahu tipe apa itu." Hansen memeriksa jiwa binatang Cricket Redhead. Bab 1454, terjebak dalam kerang Stone Cell King. Cricket kristal merah jiwa binatang super, Pet Armor Type. Hansen agak terkejut, karena sudah lama sejak terakhir dia memiliki jiwa binatang yang ditujukan untuk digunakan sebagai hewan peliharaan. Dia telah melihat banyak makhluk tingkat rendah, tapi dia hanya pernah melihat jiwa binatang super jenis ini. Meskipun bukan untuknya, itu tetap berguna. Jika dia memberikan baju besi ini ke hewan peliharaan pelindung daging, pertahanan mereka akan meroket. Jika diberikan kepada makhluk seperti badak, ia dapat terus menyembuhkan dan tidak terbunuh. Jika Little Silver memakainya, dia akan menjadi penyerang dan penyembuh yang ganas. Namun,
Sayang sekali baik badak maupun Little Silver sebenarnya bukan jiwa binatang peliharaan. Mereka tidak akan bisa menggunakan baju besi yang baru saja diterima Hansen. Malaikat kecil adalah dealer kerusakan yang cukup, dan dengan perlindungan yang diberikan oleh baju besi ini, dia bisa bertarung lebih baik dari sebelumnya. Namun sayang baginya, malaikat kecil masih terus berkembang. Dalam situasinya saat ini, Hansen tidak memiliki jiwa binatang peliharaan yang bisa dia berikan padanya. Meskipun itu harus disimpan untuk saat ini, setidaknya jiwa hewan peliharaan yang mungkin dia dapatkan di masa depan dapat diberi set baju besi dan memiliki pertahanan tingkat super. Bauer, lihat sekeliling dan lihat apakah Raja Kriket dan Tempurung meninggalkan esensi geno kehidupan, kata Hansen kepada Bauer. Bauer dengan cepat merangkak, dan setelah mengobrak-abrik sebentar, dia kembali dari titik nol jamur granat dengan 2 kristal. Keduanya kecil, tapi Hansen tahu kristal mana yang dimiliki makhluk mana. Itu tidak ada hubungannya dengan kehadiran atau aura mereka, itu hanya melalui penampilan mereka. Dia bisa mengidentifikasi masing-masing dengan sangat kontras. Esensi geno kehidupan ini berbeda dengan yang ditemukan di 3 kuil lainnya. Mereka bukan hanya kristal sekarang, karena mereka tampak menyerupai patung kecil dari diri mereka sebelumnya. Mereka hanya seukuran kepalan tangan, tapi mereka tampak sangat hidup. Salah satunya adalah cangkang kerang merah muda, sementara yang lainnya jelas adalah jangkrik. Apakah aku juga menyerap ini dengan cara yang sama? Ini adalah pertama kalinya Hansen menerima Life Geno Essence seperti ini, dan dia bertanya-tanya apakah prosesnya sama. Tapi sekarang karena dia terlalu rusak, dia tidak mampu mensimulasikan aliran energi Kriket maupun Shell King. Karena ini, dia harus mengantonginya untuk saat ini. Jangkrik merah tidak meninggalkan daging, tetapi Raja Cangkang meninggalkannya. Bahkan setelah ledakan, masih banyak daging yang tersisa. Dari apa yang diketahui Hansen, manusia tidak bisa memakan daging makhluk super. Hanya hewan peliharaan dan makhluk yang dapat memakan jenazah mereka. Sayangnya, bahkan jika dia bisa, ada terlalu banyak daging untuk dia makan. Dan dia tidak membawa satupun makhluk bersamanya, dan dia juga tidak memiliki hewan peliharaan yang dapat menggunakan daging Raja Cangkang. Ditambah lagi, Hansen khawatir dagingnya mungkin menarik makhluk lain ke sana. Tidak peduli dengan lukanya, Hansen hanya ingin kembali memanggil unicorn dan pergi dari sana secepat yang dia bisa. Sebelum dia bergerak, bayangan masuk dari lubang besar yang merupakan hasil ledakan. Hansen terkejut. Dia terlalu terluka untuk bertarung, jadi bertemu makhluk lain adalah hal yang mengerikan. Makhluk itu tampak seperti buaya, tetapi sisiknya berwarna biru. Saat masuk, ia mulai memakan dagingnya. Untungnya, itu tidak memperhatikan Hansen. Hansen tidak dapat menggunakan dongsuan auranya untuk membaca levelnya, tetapi dia bisa tahu dari pandangan belaka bahwa buaya itu kuat. Hansen memanggil unicornnya saat itu, ingin pergi secepat yang dia bisa. Makhluk itu, untungnya, sama sekali tidak tertarik pada mereka. Hansen menahan rasa sakitnya dan mengangkat dirinya ke atas unicorn. Unicorn itu melompat keluar dari lubang dan mendarat di atas cangkang. Hansen akhirnya bisa mengetahui dari mana cahaya biru itu berasal juga. Gua di belakang cangkang itu dihiasi jamur biru bercahaya. Cahaya itu adalah cahayanya. Saat Hansen melihatnya, dia juga bisa melihat sekelompok makhluk yang berkumpul di bagian bawah cangkang. Itu adalah segerombolan serangga, semuanya dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Jumlah mereka luar biasa, dan Hansen bahkan tidak bisa memahami berapa banyak yang datang. Semakin banyak yang datang menghampiri, seperti air pasang yang banjir. Ketika mereka melihat Hansen dan unicorn, mereka semua menjerit dan berteriak pada mereka. Tetap saja, mereka tidak berani mencoba mendaki Raja Cangkang yang jatuh. Hansen menunggangi unicorn kembali ke dalam cangkang, mengakui tidak ada cara baginya untuk melewati legiun itu. Kembali ke dalam cangkang, Hansen menyingkirkan unicorn itu, kalau itu memicu kemarahan buaya. Hansen tidak tahu level makhluk itu, tapi dia berasumsi ketakutan makhluk di luar berasal dari makhluk itu. Menebak levelnya mudah. Kuharap dia tidak menyukai daging manusia. Hansen tidak bisa bertarung. Tanpa Super Grenade Mushroom, dia tidak punya harapan untuk melawan makhluk super. Untungnya, itu masih belum mengarahkan perhatian atau minat apapun kepada Hansen. Fokus makhluk itu masih tertuju pada daging. Hansen menggunakan dongsuan sutranya untuk pulih, berharap dia bisa merasa lebih baik sehingga dia bisa pergi. Jika buaya menghabiskan daging lunaknya, ia mungkin akan berbalik menyerang dia. Tapi dagingnya terlalu banyak, itu telah mencemooh apa yang bisa dilakukan setidaknya selama setengah hari,
dan bahkan setelah sekian lama, dia hanya makan 1 dari 40 porsi yang berukuran sama. Setelah kenyang, buaya dibaringkan untuk beristirahat. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda pergi. Han Sen menjalankan Dongsuan Sutra sepanjang hari, tapi itu pulih dengan sangat lambat. Dia juga meminta Bauer untuk melihat-lihat keluar, dan dia sangat kecewa, gerombolan makhluk itu tidak bergerak. Jika terus begini, buaya akan menghabiskan daging Raja Cangkang. Han Sen mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pikiran Han Sen beralih ke jamur Ganoderma yang dia temukan di dalam cangkang telur. Mungkin mereka akan membantu menyembuhkan lukanya. Han Sen mengambil 1 dari botol kejam dan menggigit kecil. Begitu giginya tenggelam ke dalamnya, benda itu meleleh di mulutnya. Han Sen merasa seolah-olah berada di ruangan yang hangat, dan dia dengan cepat merasakan tubuhnya memanas. Tulang dan daging yang rusak sembuh dengan tergesa-gesa secara ajaib. Menyadari keajaiban jamur Ganoderma merah itu bekerja, Han Sen menggigit topi itu jauh lebih besar. Segera terasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Dia sembuh dengan cepat, dan semua lukanya sembuh dengan baik. Barang bagus. Han Sen berharap mereka bisa memberi dorongan pada kekuatan hidupnya. Dia tidak pernah menyangka mereka bisa menyembuhkannya dengan baik. Bab 1455, Pertempuran untuk Daging. Kulitnya mudah untuk disembuhkan, tetapi tulang dan pembuluh darahnya tidak. Untungnya, Ganoderma merah mampu memberikan kesembuhan yang efektif untuk ketiganya. Han Sen tinggal di dalam cangkang selama 4 hari, sampai dia sembuh total. Tanpa jamur merah itu, setidaknya akan memakan waktu 10 kali lebih lama. Ini bagus. Sayang sekali hanya ada 7 dan aku sudah makan 1. Itu berarti hanya ada 6 yang tersisa, pikir Han Sen, dengan keinginan rakus. Tubuhnya terasa lebih baik, tapi hanya itu yang berubah. Buaya dan monster di luar masih ada. Dia keluar dari cangkang untuk melihat sesuatu dan menggunakan Dongsuan auranya untuk memindai orang banyak. Sayangnya, dia bisa mendeteksi makhluk super di tengah-tengah mereka. Jika makhluk super tidak berani datang ke sini untuk makan daging, seberapa kuat buaya itu? Han Sen terkejut, untuk sedikitnya. Beruntung, buaya masih fokus pada daging di dalam cangkangnya. Itu belum memperhatikan Han Sen dan Bauer. Han Sen tidak akan berani menyentuh buaya, terutama sekarang dia telah mendeteksi 2 makhluk super di bawah. Dengan semua makhluk suci dan kelas mutan yang menyangga kerumunan, Han Sen berpikir terlalu sembrono baginya untuk mencoba melarikan diri dengan cara itu. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal. Apa yang kita lakukan? Han Sen tidak ingin tinggal, dan dia ragu bahwa buaya akan terus mengabaikan mereka setelah menghabiskan daging Raja Cangkang. Jika buaya benar-benar menunjukkan minat pada keduanya, keadaan akan berubah menjadi masam. Jika dia pergi sekarang, dia tidak perlu melawan buaya yang menyeramkan itu, tetapi tidak ada jaminan dia bisa melarikan diri dari gerombolan itu dengan selamat. Han Sen mengamati makhluk-makhluk itu dari dalam cangkang, berharap akan ada perubahan atau kesempatan yang mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi semakin banyak makhluk yang datang dari waktu ke waktu, dan dengan setiap detik yang berlalu, peluang untuk pergi semakin kecil. Han Sen menyadari ada masalah, lalu. Selama beberapa hari pertama, makhluk itu tidak berani mendekati cangkang. Tapi sekarang kesabaran mereka semakin menipis, dan mereka semakin mendekat. Makhluk yang bisa terbang cukup berani untuk mengelilingi lubang. Ketika itu terjadi, buaya mengaum ke arah mereka, yang mendorong mereka untuk bubar. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum mereka memutuskan untuk menerobos tempat ini dan masuk. Ketika itu terjadi, buaya tidak punya pilihan selain melawan mereka. Mungkin aku bisa kabur di tengah semua kekacauan itu, pikir Han Sen dalam hati. Jika Han Sen tidak pergi kemana-mana sekarang, dia hanya bisa menghabiskan waktunya berlatih Sutra Dongsuan dan Jadeskin sehingga dia bisa meregenerasi Bulwark Umbrella dan Crystal Core. Mendapatkannya kembali lebih mudah daripada membuatnya pertama kali. Yang dibutuhkan, lebih dari segalanya, hanyalah waktu. Han Sen mencoba menyerap 2 Life Geno Essences yang dia dapatkan, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa. Han Sen mencoba mensimulasikan aliran energi makhluk itu, tetapi tidak berhasil. Dia menduga dia mungkin terlalu lemah untuk melakukan itu, dalam bentuknya saat ini. Han Sen mencoba meneliti dan bereksperimen untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat mengapa dia tidak dapat menyerap Life Geno Essences. Dia memperhatikan bahwa energi di dalam mereka aneh, dan agak berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Sepertinya 2 Life Geno Essences bukan hanya kekuatan, ada kehidupan di dalam. Raja Cangkang dan Kriket Merah sudah mati.
Bagaimana Life Geno Essences memiliki kekuatan kehidupan? Seolah-olah ini adalah telur yang belum lahir. Apakah ini berarti mereka dapat hidup kembali? Hansen berpikir, tapi dia tidak yakin apakah itu benar atau tidak. 2 hari kemudian, ketidaksabaran makhluk di luar meningkat. Banyak makhluk terbang menghabiskan waktu di atas cangkang, sedangkan yang di darat tepat di bawahnya. Mereka semua tampak lapar dan rakus. Tak satu pun dari mereka yang peduli tentang auman buaya lagi, jadi buaya itu benar-benar berhenti mencoba menakut-nakuti mereka. Selama makhluk itu tidak masuk, buaya akan mengabaikannya. Sepertinya mereka akan segera datang. Aku ingin tahu apa yang mereka tunggu. Hansen berpikir. Beberapa jam kemudian, Hansen mendengar suara. Makhluk-makhluk itu telah membentuk sebuah jalan, dan melintasinya adalah makhluk bertanduk dengan tubuh seperti penyu dan kepala seperti ular. Itu naik ke cangkang tanpa ragu-ragu. Kapan kura-kura ular masuk, begitu pula makhluk lainnya. Dengan cepat, segalanya menjadi tidak terkendali. Setiap makhluk seperti serigala lapar, mati-matian melompat ke setiap potongan daging yang bisa mereka ambil. Mereka pasti sudah menunggu ular penyu. Kurasa sekarang waktuku telah tiba. Hansen sangat senang. Semakin berantakan keributannya, semakin baik bagi dia dan pelariannya. Semua makhluk yang datang berhamburan membuat buaya marah. Ia meraung dan memanggil inti genonya, yang seperti gunting raksasa. Warnanya biru dan bilahnya bergerigi dengan kejam. Mereka segera mengayun untuk membelah beberapa makhluk menjadi 2. Gunting melesat ke sekelompok makhluk, menghancurkan semua yang bersentuhan dengan mereka. Kedua makhluk yang diyakini Hansen sebagai makhluk super menghindari gunting, tidak mau melawan inti geno secara langsung. Mereka bahkan tidak memanggil inti geno mereka sendiri untuk berperang. Tidak heran mereka semua takut untuk datang. Inti geno buaya terlalu kuat, dan memotong semuanya menjadi 2. Ini lebih menakutkan dari alat pengiris Ruby Red Crystal Cricket. Hansen sangat terkejut. Dia memandangi penyu ular. Semua makhluk menunggu penyu ular datang. Itu pasti dengan keyakinan bahwa itu bisa secara efektif melakukan pertempuran dengan buaya. Petik 2. Hansen memandangi penyu ular itu. Ia tidak peduli dengan makhluk lainnya. Tubuh bagian atas ular hanya mengambil sebongkah daging dan mulai merusaknya. Itu tidak memperhatikan pembantaian di dekatnya dan gunting buaya. Buaya tidak melihat guntingnya, tetapi saat memakan dagingnya, buaya itu marah. Buaya meraung, dan guntingnya terbang ke depan untuk memotong penyu ular. Namun, kura-kura ular tidak takut. Ia terus mengunyah daging, saat tubuhnya mulai berkedip. Lonceng tembaga tampak melindungi tubuhnya sendiri dan mencegah gunting mencapainya. Dong! Ada suara logam. Gunting membentur bel, tidak bisa memotongnya menjadi 2. Di bawah perlindungan lonceng tembaga, penyu ular bisa memakan daging tanpa perlawanan. Dan sementara perhatian buaya telah tertuju pada penyu ular, makhluk yang lebih rendah di sekitarnya menggunakan kesempatan itu untuk memakan daging. Bab 1456, ikuti aku. Saat tempat itu menjadi kacau, Hansen lari. Tiba-tiba, pedang membelah udara, dan gumpalan bulu mencekik langit saat banyak makhluk terbang terbunuh. Penyu ular dan buaya berhenti berkelahi ketika mereka melihat ini. Tidak lagi tertarik pada daging, mereka mulai berlari ke arah yang berbeda. Kemana kamu pergi? Hansen mendengar suara wanita memanggil dari langit, saat pedang lain meraih buaya. Pergerakannya terlalu cepat bagi Hansen untuk melihat pengguna senjata itu, tapi itu menebas buaya dalam sekejap. Buaya menggunakan guntingnya untuk mencoba memblokir serangan yang masuk, tetapi itu tidak cukup cepat. Kemudian, teriakan menggema. Pedang memotong kepala buaya, dan tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke cangkang. Semua makhluk itu bertempur melawan satu sama lain dalam upaya untuk melarikan diri sekarang, bahkan makhluk super. Bahkan mereka tidak menginginkan daging lagi. Hansen kaget. Buaya itu sangat kuat, dan dia tidak mengira hantu yang memegang pedang akan membunuhnya dengan mudah. Hansen mengira dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Ketika orang itu menyingkirkan pedangnya, dan dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Dia adalah master dari asosiasi demigod. Dia adalah seseorang yang mungkin memiliki hubungan dengan Han Jinzi. Mengapa kamu di sini? Wanita itu mengerutkan kening, melihat Hansen di sana. Aku dikejar oleh makhluk, dan aku berakhir di sini. Aku tidak berharap melihat kamu di sini. Kamu pasti sangat kuat untuk makhluk super satu pukulan seperti itu, kata Hansen, menatap wanita itu. Untungnya, dia telah keluar dari roh raja supernya sebelum pertemuan itu. Dia melakukannya untuk menghemat daya. Seandainya dia tidak melakukan ini, wanita itu mungkin mengira dia adalah makhluk dan membunuhnya.
Wanita itu dengan dingin menjawab, masih banyak lagi yang tidak kamu ketahui. Apa menurutmu kau benar-benar bangsawan super pertama di aliansi? Petik 2. Tidak, tapi aku tahu kamu dan anggota Blood Legion lainnya lebih kuat dariku. Han Sen mengangkat bahu. Baik, ayo pergi. Ketika wanita itu mengatakan itu, dia berbalik. Pergi kemana? Han Sen mengerutkan kening. Dia tidak ingin bergaul atau berinteraksi dengan wanita itu di sini. Wanita itu berkata, senang melihatmu di sini, dan ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Aku memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Aku tidak yakin bisa meluangkan waktu untuk membantumu. Han Sen menolak. Wanita itu berhenti, berbalik, dan dengan dingin berkata, kamu bisa menolak aku, tentu, tapi kamu tidak bisa menolak pedangku. Jika kamu mencoba untuk pergi, aku akan mengatur agar kamu dan pedang aku menjadi akrab. Petik 2. Apakah aku punya pilihan? Han Sen mengangkat bahu lagi. Iya, kematian selalu merupakan pilihan. Wanita itu berbicara dengan ketulusan yang mengejutkan. Siapa yang dengan rela memilih kematian saat mereka hidup? Han Sen menghela nafas dan mengikuti. Tubuh buaya menghilang setelah dibunuh, dan bahkan dagingnya pun tidak tertinggal. Tetap saja, wanita itu mengumpulkan Life Geno Essence dan bahkan menerima Crocodile Scissors Geno Core. Han Sen tahu dia tidak akan bisa mengalahkannya, jadi dia mengikutinya. Wanita itu sepertinya mengabaikan Han Sen dalam perjalanan mereka, tapi dia membawanya berjalan-jalan di dunia bawah. Dia berperilaku berbeda dari yang dia lakukan di aliansi. Di aliansi, tidak ada yang bisa merasakan kekuatan aslinya. Di sini, hanya berada di hadapannya memberitahu kamu bahwa dia sangat kuat. Tidak ada makhluk yang berani mendekatinya. Han Sen ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya, tetapi setelah memecatnya, dia tidak menerima jawaban. Dia mengabaikannya. Setelah mencoba beberapa kali lagi, dia berhenti. Mereka berjalan dengan cara ini selama 2 hari penuh. Akhirnya, mereka meninggalkan dunia bawah melalui gua di lereng gunung. Kemana kita akan pergi? Han Sen melihat sekeliling, mengakui itu sebagai tempat yang tidak dia kenal. Dia tidak tahu dari mana Shadow Shelter berada dari sana. Anehnya, wanita itu berkata, ke tempat berlindungku. Tempat penampunganmu, apakah ini tempat penampungan manusia? Han Sen bertanya dengan kaget. Siapa yang bilang aku manusia? Kata wanita itu dengan dingin. Han Sen kaget. Dia menggunakan Dongsuan Aura untuk memindainya, dan meskipun dia sangat kuat, dia masih mengerti dia seorang manusia. Siapa kamu, jika kamu bukan manusia? Jiwa, Han Sen bercanda. Han Jinzi tidak memberitahumu apa-apa, kata wanita itu sambil mengerutkan kening. Jika aku tahu, aku tidak perlu bertanya padamu. Han Sen merasa lumpuh. Dia bahkan tidak tahu apakah dia sebenarnya adalah pewaris guru Han. Han Sen mengira dia akan memberitahunya sesuatu, tapi dia mengerang dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan apa yang perlu kamu lakukan. Tidak masalah. Petik 2. Wanita itu terus berjalan setelah itu, tetapi dia benar-benar mulai menjawab pertanyaan untuk Han Sen. Setidaknya beritahu apa yang aku lakukan. Dan namamu, apa itu? Aku tidak bisa terus memanggilmu wanita. Han Sen belum menyerah. Wanita itu ragu-ragu sedikit, lalu berkata, kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Dan sehubungan dengan nama aku, panggil aku apapun yang kamu inginkan. Itu hanyalah sebuah gelar. Petik 2. Itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. Hati Han Sen hancur, dan setelah itu, wanita itu kembali mengabaikannya lagi. Wanita itu memanggil seekor binatang. Han Sen duduk di atasnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa itu adalah gunung super. Itu sangat cepat, tetapi bahkan dengan kecepatan itu, tunggangan itu harus berlari selama 4 hari berturut-turut sebelum mereka mencapai tempat berlindung. Seperti yang diharapkan Han Sen, tempat itu sangat besar. Itu dibangun di atas pulau terapung, ditutupi dengan awan seperti pemandangan surgawi. Pulau terapung tidak memiliki istana yang sederhana. Apa itu kota? Dan itu jelas merupakan tempat berlindung yang super. Tapi Han Sen tidak melihat satupun manusia di tempat penampungan. Ada lebih banyak roh daripada makhluk yang tinggal di sana juga. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa roh dan makhluk di sana semuanya sangat kuat. Mereka tidak jauh lebih lemah dari Han Sen, yang berarti mereka adalah makhluk darah suci dan setidaknya roh kerajaan. Ketika mereka melihat wanita itu, mereka semua membungkuk. Mereka semua sangat mengaguminya atau takut padanya. Mereka ingin tahu tentang orang yang duduk di sebelahnya, Han Sen. Mereka dengan penuh rasa ingin tahu menebak siapa dia,
dan orang macam apa yang diizinkan ikut serta begitu saja. Bab 1457, Pendeta Besar. Hansen mengikuti wanita itu ke aula roh penampungan, dan dia duduk di singgasana di sana. Hansen melihat sekelilingnya dan melihat bahwa tidak ada kursi lain. Jadi, dia berdiri. Tidak lama kemudian, Hansen melihat sejumlah roh kuat memasuki aula. Setiap roh yang masuk memiliki kekuatan hidup yang setara dengan kriket merah. Itu berarti para peserta aula setidaknya berkaliber kelas raja. Tapi mereka semua mengenakan jubah abu-abu, menutupi wajah mereka. Ketika arwah itu tiba, mereka semua membungkuk di depan wanita itu. Dan dengan sopan, mereka semua menawarinya, "Salam, tuanku." Kemudian mereka berpisah dan berdiri di kedua ujung aula. Tidak lama kemudian, kedua sisi aula dipenuhi dengan sejumlah besar roh ini. Ada 20-30 roh kelas raja. Hansen terkejut melihat mereka, karena mereka semua tampak memiliki perbedaan visual yang sama. Indra Hansen memberitahunya bahwa tubuh dan energi mereka semuanya sangat mirip. Itu bisa saja keluarga roh, untuk semua yang dia tahu, seperti suku roh kegelapan. Mungkin dia benar-benar bukan manusia. Jika tidak, bagaimana dia memerintah dan memimpin keluarga yang begitu besar dan kuat? Hansen mengira seluruh skenario ini aneh. Tapi tetap saja, meski sudah berulang kali membaca wanita itu, dia tetap tampak manusiawi baginya. 20-30 roh raja semua berpaling untuk melihat Hansen, lalu. Jelas mereka mengira kehadirannya di sana aneh. Untungnya, Hansen pernah mengalami situasi serupa di masa lalu. Semua roh raja sangat kuat, tetapi mereka tidak membuatnya takut. Dia terus berdiri di tempat dia tidak terpengaruh. Bauer melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jika Hansen tidak memeluknya erat-erat, dia akan menggeliat bebas dan menuju patung roh. Apakah semua orang hadir? Wanita itu bertanya, mengamati garis roh. Tuan, selain Gosmund, semuanya hadir. Roh di sebelah kirinya dengan sopan memberi tahu dia. Mengapa Gosmund tidak ada? Wanita itu bertanya dengan cemberut. Roh itu berkata, kamu meminta kami untuk meminjam sesuatu dari langit luar. Aku mengirim Gosmund ke sana. Petik 2. Wanita itu mengangguk dan menjawab, maka tidak perlu menunggunya. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Mulai sekarang, dia adalah Priest of Elysium Shelter kami. Petik 2. Ketika wanita itu mengatakan ini, semua roh di sekitar terlihat terkejut. Guru, kami tidak bisa melakukan itu. Priest selalu dipilih dari dalam suku kami. Bagaimana kamu bisa mengizinkan orang luar menerima peran yang begitu menonjol? Petik 2. Tuan, aku melihat cahaya perunggu dalam dirinya. Dia adalah makhluk dengan inti geno perunggu. Bagaimana dia bisa menjadi pendeta kita? Petik 2. Seluruh aula roh menjadi hiruk-pikuk saat semua roh memohon dan memohon agar nyonya mereka mengingat keputusannya. Mereka semua juga turun ke lantai untuk menggarisbawahi ketulusan mereka. Hanya Hansen yang tetap berdiri. Hansen membeku, dan dia bahkan tidak tahu apa arti peran pendeta. Dan meskipun kedengarannya seperti sesuatu yang kuat dan penting, dia tidak berencana untuk bertahan di tempat ini. Tapi, jelas sekali, apakah dia menjadi pendeta atau tidak bukanlah panggilan yang harus dilakukan oleh Hansen, jadi dia memutuskan untuk tetap diam dan hanya menonton. Dia akan melihat bagaimana segala sesuatunya terbuka lebih dulu. Tuan, Gosmund adalah kandidat yang jauh lebih baik dari makhluk ini. Dia adalah pilihan yang jauh lebih besar, kata roh di sebelah kirinya. Tidak ada yang bisa kamu katakan. Pikiranku tentang masalah ini sudah beres. Segera kembali. Wanita itu tidak terlalu memedulikan permohonan mereka, dan dia memberi isyarat dengan tangannya agar mereka meninggalkannya. Setelah itu, roh-roh itu berbalik untuk pergi. Mereka tampak sangat kesal, tetapi mereka tidak berani merendahkan wanita simpanan yang telah mereka sumpah setia. Mata mereka menyapu Hansen dalam kemarahan yang mendidih. Ketika semua roh raja mengosongkan aula, dan pintunya ditutup, Hansen tersenyum masam. Aku hanyalah manusia dengan inti geno perunggu. Aku tidak berpikir aku bisa berbuat banyak untuk kamu. Mengapa tidak memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pendeta kamu? Petik 2. Wanita itu dengan dingin berkata, aku punya alasan untuk memilih kamu. Mainkan saja peranmu. Petik 2. Aku takut menjadi terlalu lemah untuk mencapai apa yang kamu inginkan dariku. Hansen tampak pahit. Wanita itu tiba-tiba tersenyum. Dia benar-benar terlihat cukup cantik, dan itu langsung menenangkan hati Hansen. Yah, perhaps kamu membutuhkan motivasi. Jika kamu melakukan yang buruk, aku akan memiliki kepalamu. Wanita itu mengatakan ini dengan senyum yang sama.
Aku tidak mengatakan aku bisa melakukan ini. Tapi kamu memaksa aku untuk melakukan semua ini, dan sekarang kamu mengancam akan memenggal kepala aku jika aku gagal. Tidak adil. Han Sen mencoba berdebat dengannya. Ini tidak adil karena aku lebih kuat darimu. Itu alasan yang cukup bagus bagimu untuk melakukan apapun yang aku perintahkan, kata wanita itu. Baik, Han Sen tidak berkata apa-apa lagi, dan dia bersedia menerima perannya sebagai pendeta, mengingat situasinya. Setidaknya beritahu aku apa yang diminta peran ini dari aku. Pertama, jika aku harus pergi keluar dan membunuh makhluk super, maka aku tidak dapat membantu kamu di sana, kata Han Sen. Wanita itu tersenyum, kami tidak membutuhkanmu untuk membunuh makhluk super. Penampungan Priest of Elysium hanya memiliki satu tugas, dan itu seharusnya mudah. Wanita itu kemudian berbalik untuk melihat Bauer di bahu Han Sen. Dan apakah itu? Han Sen tidak mau bicara. Itu untuk mengajar dan merawat anak suci Elysium, kata wanita itu perlahan. Anak Elysium, apakah itu anakmu? Berapa umurnya? Pikiran Han Sen dipukul dengan rentetan pertanyaan yang dia inginkan jawabannya. Wanita itu menatap lurus ke arahnya. Aku baru saja memberitahumu, itu anak Elysium. Roh-roh yang kamu lihat semuanya adalah anak-anak dari keluarga Elysium. Kamu harus mengajari mereka yang terbaru. Petik 2. Tapi aku bukan seorang guru, dan aku tidak pernah mengajari siapapun apapun. Dan aku pasti tidak pernah mengajar roh. Menurut Han Sen, ini bukanlah misi yang baik untuk diberikan. Roh-roh itu tidak ingin dia menjadi pendeta, dan mereka sudah membencinya. Bahkan jika mereka menerimanya dalam peran tersebut, bukan berarti Han Sen menginginkan tugas ini. Sekali lagi, aku akan memenggal kepalamu jika kamu gagal menjadi guru yang baik. Wanita itu mengembalikan ancamannya, dan itu sama efektifnya seperti pertama kali. Tidak ada yang bisa dikatakan Han Sen. Dia tidak bisa menolak. Dia hanya mengikuti wanita itu keluar dari aula sampai dia diberitahu untuk memasuki sebuah bangunan yang terletak di taman. Kamu akan mengajar dia di taman ini. Ingat apa yang akan terjadi jika kamu gagal, kata wanita itu dengan dingin. Di mana dia? Biarkan aku melihatnya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Han Sen, jadi dia harus menyingsingkan lengan bajunya dan mulai mengajar sebaik yang dia bisa, secepat yang dia bisa. Anak suci ada di sini, kata wanita itu sambil memandang ke seberang taman. Han Sen melihat ke arah yang sama. Matanya terbuka lebar tidak percaya saat dia berkata, dia adalah anak suci. Bab 1458, Orang Dalam Menggambar. Han Sen berharap anak suci di Elysium itu, seorang anak kecil. Dia punya banyak pengalaman mengasuh anak, semua hal dipertimbangkan. Tapi saat dia melihat apa yang ditunjukkan wanita itu, yang dia lihat bukanlah orang dari Elysium. Nyatanya, itu bahkan bukan roh. Han Sen melihat sebuah batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Dia awalnya percaya itu sebagai gunung palsu, sering terlihat di taman seperti dekorasi. Melihat lebih dekat, dia melihat sebuah gambar di atas batu. Gambar tersebut menampilkan seorang wanita yang berdiri di atas jembatan dengan payung. Gambar sedang hujan, dan hanya punggung wanita itu yang terlihat. Meskipun kamu tidak dapat melihat wajahnya, posturnya menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang anggun. Apakah kamu memberitahuku bahwa dia adalah anak suci? Di mana dia? Han Sen tidak percaya apa yang pikirannya coba katakan padanya, jadi dia meminta wanita itu untuk klarifikasi. Wanita itu bisa membaca Han Sen, dan dia berkata, seperti yang kamu pikirkan. Gambar itu adalah anak suci. Petik 2. Gambarnya sendiri. Gambar sebenarnya adalah anak suci. Han Sen menggunakan dongsuan auranya dan memindai batu itu. Tidak ada kekuatan kehidupan, jadi meskipun hidup, sekarang sudah mati. Tidak buruk, kata wanita itu, cukup serius. Kamu bisa kembali ke aliansi, jika kamu mau. Yang terbaik adalah bersiap. Bawalah kembali beberapa buku terkenal dan cobalah membuatnya berpikir, berperilaku, dan percaya bahwa dia adalah manusia. Jika kamu mengajarnya dengan baik, ini adalah milik kamu. Jika kamu gagal, kepalamu akan menjadi milikku untuk dijaga. Petik 2. Setelah itu, wanita tersebut mengeluarkan gunting buaya dan memberikannya kepada Han Sen. Tapi, Han Sen ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sudah berbalik dan meninggalkan taman. Sial, kamu gila. Aku harus mengajar menggambar. Apakah batu ini memiliki telinga? Bisakah dia mendengarku? Kata Han Sen, berkecil hati. Siapa yang menyarankan aku tidak bisa mendengar apa-apa? Tiba-tiba, batu itu berbunyi dengan suara seorang wanita. Han Sen melompat.
Dia menatap batu itu dengan dongsuan auranya, tetapi mencatat bahwa itu masih tampak tak bernyawa. Apakah kamu bicara padaku? Hansen memandang batu itu dengan tidak percaya dan mengarahkan pertanyaannya pada gambar wanita itu. Apakah ada orang lain di sini? Suara itu benar-benar datang dari batu, tapi Hansen tidak bisa melihat perubahan apapun pada gambarnya. Hansen mengatakan sesuatu, tapi dia tidak menjawab. Hei, apa kamu masih di sana? Hansen menanyakan ini beberapa kali, tetapi dia tidak mendengar suaranya lagi. Aneh, apakah aku mendengar sesuatu? Hansen merasa sangat aneh. Terlepas dari itu, dia membungkuk lebih dekat untuk memeriksa lukisan di atas batu dengan inspeksi yang lebih cermat. Tapi Hansen tahu batu itu dan gambarnya istimewa, itu sudah pasti. Dan Hansen sekarang tahu mengapa wanita itu memintanya untuk mengajarkan lukisan itu. Hansen tidak bisa kabur atau mengelak dari tugas ini. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke aliansi dan menemukan beberapa buku yang bisa dia bacakan untuknya. Setelah kalimat yang pertama kali dia dengar, dia tidak pernah mendengar dia berbicara lagi. Wanita itu tidak akan membiarkan Hansen meninggalkan taman, jadi dia terjebak di sana karena harus membaca buku tentang gambar wanita itu. Ketika dia tidak melakukan itu, dia menghabiskan beberapa waktu untuk berlatih Jadeskin dan Dongsuan Sutra sehingga dia bisa mendapatkan inti kristal dan payung bulwark kembali. Hansen sebenarnya tidak fokus pada wanita dengan pakaian hijau di lukisan itu. Tak lama kemudian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain dengan Bauer dan berlatih. Bukannya dia tidak ingin mengajar, tetapi membaca di depan batu atau lukisan tak bernyawa terasa konyol. Dia pikir dia terlalu memenuhi syarat untuk sesuatu yang sederhana seperti itu. Wanita itu bisa mendapatkan buku tua dan roh tua manapun untuk dibacakan dengan rajin, dia tidak secara eksplisit membutuhkan Hansen untuk itu. Dan roh-roh itu juga tidak akan semalas dia. Untungnya, wanita itu tidak datang mencarinya. Jadi, Hansen bebas untuk bermalas-malasan seperti yang dia inginkan. Ketidakhadirannya yang mengejutkan hampir seolah-olah dia telah melupakan kehadirannya di sana. Hansen akhirnya tinggal di sana selama setengah bulan, dan selain lukisan itu, dia tidak melihat jiwa lain yang hidup. Aku berharap Ling Meier aman. Aku tidak ingin dia tertipu oleh Spirit 13. Bahkan dengan keinginan Hansen untuk membantunya, dia tidak dapat melakukan apapun untuknya saat itu. Setelah berlatih Jadeskin dan Dongsuan Sutra, Hansen tidak melakukan apa-apa. Dia memanggil Taya untuk berlatih teknik pedang jantung 6 jalan. Hard Sword bukanlah tentang kekuatan menyerang atau kekuatan fisik. Teknik ini, khususnya, bermuara pada hati dan pikiran kamu. Hansen menyukai keterampilan itu, tetapi latihannya dengan itu tidak berjalan dengan baik pada awalnya. Hansen mengira masalahnya terletak pada pedang 6 jalan. Six Pates bisa menggunakan Hard Sword karena dia berbakat, dan inti Geno Six Pates Sword sangat cocok dengan Hard Sword. Hansen tidak memiliki inti Geno 6 jalan. Jika dia ingin menguasai Hard Sword, melakukannya tampaknya akan sulit. Tapi Hansen tidak berencana untuk mempelajari pedang hati seperti 6 jalan. Dia ingin menggunakan Hard Sword untuk memperkuat keyakinannya dan menemukan cara untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia ingin lebih memahami dirinya sendiri dan menjadi satu dengan dirinya yang sebenarnya. Meskipun Hard Sword berasal dari Six Pates, Hansen dapat menggunakannya secara berbeda karena perbedaan kepribadian mereka. Dia dan 6 jalan berlawanan. Six Pates adalah seorang perfeksionis, dan tidak ada yang bisa meninggalkan bekas di hatinya. Ia bahkan rela menghancurkan inti Geno Kaisar miliknya karena belum sempurna. Tetapi Hansen telah melalui banyak hal, dan dia tidak bisa membiarkan semuanya berjalan dengan mudah. Pedang jantung didasarkan pada ketabahan hati kamu. Penggunaan skill itu bisa sangat berbeda, tergantung siapa yang melakukannya. Six Pates, saat menggunakan Hard Sword, membuat orang lain mematuhinya. Dia membuat orang lain ingin melemparkan diri mereka ke pedangnya. Tetapi ketika Hansen menggunakannya, itu berbeda. Jika orang melihatnya, mereka akan terpancing. Hansen tidak bisa mengendalikannya. Itu datang dari siapa dia, itu mencerminkan keyakinannya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika keadaan sulit dan peluang suksesnya tipis. Ketika keyakinan itu dimasukkan ke dalam pedang, itu menentukan gayanya. Penampilan tekniknya hanya akan berubah jika kepribadiannya entah bagaimana diubah. Teknik ini bagus. Apa namanya? Saat Hansen berlatih, suara wanita itu keluar dari batu lagi. Bab 1459, itu tidak bisa nyata. Kamu terbiasa menggunakan pedang. Hansen memandang wanita berpakaian hijau di lukisan itu.
Melihat skill pedangmu, aku cukup mengerti. Suara itu terdengar dari batu lagi. Jika kamu ingin mempelajari ini, aku bisa mengajari kamu. Hansen menatap wanita di lukisan itu. Aku sudah mempelajarinya, kata wanita dalam gambar itu. Kamu mempelajari keterampilan ini dengan melihatku, kata Hansen, dengan intonasi yang menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Wanita di lukisan itu kembali diam, tetapi Hansen memperhatikan bahwa dia mulai bergerak melintasi kanvas lukisan itu. Batu itu telah menjadi seperti televisi, dan dalam adegan hujan digambarkan, wanita itu menutup payungnya. Kemudian, dia menunjukkan hard sword padanya, menggunakan payung tertutup sebagai senjata. Hansen membeku. Dia menggunakan hard sword dengan sempurna, dalam rekreasi 1:1 lengkap dari penampilannya sendiri. Peragaan kembali bakatnya dengan hard sword menangkap setiap emosi. Ah, tapi kamu hanya meniru apa yang aku lakukan. Itu tidak berarti kamu telah mempelajarinya dengan benar. Namun, Hansen tidak terlihat terlalu terkejut, ketika showcase dari skill setnya hampir berakhir. Pedang hati sangat kuat karena keyakinan dan pikiran seseorang. Itu berubah tergantung pada pengguna. Apa yang wanita itu lakukan adalah meniru Hansen, dan dia tampak cukup senang dengan penampilan itu untuk menyatakan itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari. Wanita dalam lukisan itu bukan Hansen. Dia tidak memiliki kepribadiannya. Setelah melihat hard sword-nya sekali, dan kemudian bisa memerankan kembali penampilannya dengan sangat akurat, dia hanya menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa untuk meniru orang lain dan tidak banyak lagi. Apa bedanya? Wanita dalam lukisan itu bertanya dengan dingin. Hansen memikirkan jawaban yang bisa dia berikan, dan kemudian berkata, tidak peduli seberapa baik kamu meniru seseorang, karena pada akhirnya, itu bukan perbuatanmu sendiri. Jalan untuk mempelajari pedang jantung bergantung pada hati kamu yang sebenarnya. Saat ini, tidak ada elemen kamu dalam keterampilan. Bahkan jika kamu dapat mentransmisikannya, itu tidak berarti kamu benar-benar telah mempelajarinya. Petik 2. Dan mempelajari apa itu? Wanita itu bertanya. Jika kamu dapat menggunakan iman kamu sendiri untuk melemparkannya, itulah yang membentuk mempelajarinya, Hansen menjelaskan. Wanita itu berhenti berbicara, lalu Hansen menunggu jawaban, dan akhirnya menanyakan pertanyaannya sendiri. Dia juga tidak menjawab ini. Dia telah kembali menjadi objek diam dan tidak bergerak. Apakah itu berarti hanya keterampilan yang kuat yang dapat menarik perhatiannya? Hansen berpikir sendiri. Saat Hansen memikirkan ini, seseorang memasuki taman. Hansen kaget. Dia berada di sana selama setengah bulan, dan ini adalah pertama kalinya roh mendekatinya. Dia mengira itu seorang wanita, karena bentuk tubuhnya, tetapi dia tidak yakin 100%. Dia mengenakan jubah abu-abu yang menutupi wajahnya. Kamu adalah pendeta baru, roh itu bertanya, menatap langsung ke Hansen. Hanya matanya yang bisa dilihat, dan mereka bersinar dengan garis yang kejam. Ya, jawab Hansen. Bagaimana kamu bisa mencapai posisi ini? Roh perempuan itu bertanya. Itu bukan sesuatu yang aku inginkan. Nyonya, kamu telah memaksa aku ke posisi ini, dan aku tidak punya pilihan selain mematuhi. Hansen telah mengalami banyak hal, dan dia langsung tahu dia kesal karena dia telah menjadi pendeta. Dia mungkin ada di sini untuk menimbulkan masalah. 3 bulan. Jika kamu tidak dapat membuat anak suci bangkit dan mengucapkan sepatah kata pun dalam 3 bulan, aku, bulan hantu, akan menggantikan kamu. Bahkan Master tidak bisa menghentikan ini. Roh wanita mengatakan ini pada Hansen dengan ketulusan mutlak. Itu adalah ancaman, dan tidak ada cara untuk menafsirkan kata-katanya secara berbeda. Hansen memandang Gosmund saat dia berjalan pergi, lalu bertanya, apakah sulit membuat gambar itu berbicara? Sejak pendeta terakhir, pedang hantu dari 6.000 tahun yang lalu, tidak ada yang mampu membuat anak suci itu berbicara. Aku akan menjadi yang berikutnya. Aku akan menjadi pendeta berikutnya yang membuat anak suci itu berbicara. Setelah Gosmund mengatakan ini, dia pergi. Hansen bahkan tidak punya kesempatan untuk menanggapi. Membuat dia berbicara beberapa patah kata tidaklah sulit. Dia anak suci mungkin tidak banyak bicara, tapi tidak mungkin dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam 6.000 tahun. Dia sudah mengucapkan beberapa kalimat kepadaku, pikir Hansen dalam hati. Hansen belum menunjukkan keahlian lain padanya kalau-kalau dia mungkin mencurinya. Dia juga tidak berpikir menunjukkan gerakan baru padanya. Sebenarnya akan bagus jika Gosmund menggantikannya dalam 3 bulan. Mungkin kemudian dia bisa pergi. Hansen sangat mengkhawatirkan Ling Meier. Dia meminta Moment Queen untuk mencarinya di dunia bawah,
dan membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Namun, Moment Queen masih cukup lemah. Dia hanya memiliki inti perunggu Geno, tapi itu bagus bahwa pada dasarnya, Moment Queen adalah orang yang sama sekali berbeda dari Ling Meier. Moment Queen itu licik, dan selalu berusaha menipu orang. Dia pasti bisa mengendus konspirasi apapun yang bekerja melawan Ling Meier. Ling Meier juga memiliki Raja Ular Hitam dan Putih untuk perlindungan. Yang dia butuhkan hanyalah pengalaman dan otak yang setengah bekerja. Sehari kemudian, Moment Queen menggunakan pikirannya untuk menjawab. Dia telah menemukan Ling Meier dan mendapatkan kepercayaannya. Keduanya tinggal di penampungan topeng. Bauer awalnya penasaran dan senang bermain di taman, tetapi setelah beberapa hari, dia tidak suka berada di sana. Hansen ingin membawanya kembali ke aliansi, dan karena Ji Yanran akan berlibur bersama Little Flower, Hansen memutuskan untuk menemani mereka. Itu adalah perjalanan keluarga, dengan Bauer, Zero, dan Ji Yanran. Little Flower sudah bisa berjalan sekarang, tapi dia anak yang agak pendiam. Namun, dia tetap duduk di bantalan udara saat bermain dengan Bauer. Hansen, Ji Yanran, dan Zero duduk di bawah pohon. Mereka mengobrol riang sambil menyantap makanan dan menyaksikan daun-daun berguguran. Mereka ada di planet Rainflower. Ini adalah musim di mana semua bunga bermekaran, dan tidak jarang banyak pengunjung datang dan mengamati bunga serta menyaksikannya mekar. Hansen pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi baru sekarang, berada di sana, dia dapat benar-benar memahami dan menghargai keindahan tempat itu. Ada suasana hati yang ceria dalam keluarga, dan Hansen serta Ji Yanran mendapati diri mereka bernostalgia mengingat masa lalu mereka di akademi. Tapi tiba-tiba, seorang pria berjas tampak mendekati mereka. Mereka menatapnya. Kebanyakan orang di sana mengenakan pakaian kasual dan duduk di bawah pohon individu untuk mengurus urusan mereka sendiri. Tapi pria ini berjalan lurus ke arah mereka. Dia jelas akan mendatangi mereka. Hai, aku Wang Bukai. Aku bekerja untuk setengah Dewa Qiuming. Tuan Qiuming akan segera datang ke sini, dan dia sangat menyukai tempat ini. Beri aku harga dan aku akan membeli tempat ini. Sementara pria itu terdengar sopan, ada sedikit intimidasi dalam kata-katanya. Bab 1460, bahkan Presiden Ji akan takut. Hansen melihat sekeliling. Planet bunga hujan memiliki pohon bunga hujan di sekelilingnya. Ada banyak tempat untuk menyaksikan mekarnya pepohonan, dari dataran hingga pegunungan. Tidak ada kebutuhan khusus bagi mereka untuk melepaskan posisi mereka. Hansen memeriksa pria itu dan dengan dingin mengatakan kepadanya, ada banyak tempat lain di sini untuk duduk. Demigod Qiuming tidak harus duduk di sini, bukan? Petik 2. Wang Bukai mempertahankan sikap tenangnya dan menjawab, kamu salah paham. Demi Dewa Qiuming menyukai ketenangan. Jadi, kami berharap bisa memberinya lingkungan yang menyenangkan untuk melihat bunga-bunga dalam ketenangan yang menenangkan. Petik 2. Hansen melihat sekeliling dan memperhatikan banyak pekerja lain di sekitar mereka, mungkin meminta semua pengunjung lain untuk mengosongkan daerah tersebut. Beberapa pengunjung menurut dan bergerak, sementara yang lain berdiri untuk berdebat. Kebanyakan orang cenderung untuk pindah, bagaimanapun, untuk menghormati pria itu sebagai setengah dewa. Wang Bukai melanjutkan, berharap untuk meyakinkan Hansen. Aku harap kamu bisa mengerti. Kami bersedia membayar harga apapun yang kamu sebutkan. Petik 2. Lupakan, ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini jika itu masalahnya, kata Ji Yanran. Hansen mengangguk. Mereka ada di luar sana untuk bersantai, dan mereka tidak perlu berdebat. Yang paling penting bagi mereka, pada hari itu, adalah menjaga semangat mereka tetap tinggi. Ada banyak tempat lain untuk melihat bunga, jadi tidak perlu berkelahi dengan anjing, seperti yang dipikirkan Hansen tentang mereka. Itu hanya akan merusak citranya. Hansen dan Ji Yanran hampir siap untuk bergerak, tetapi sebelum mereka mengemasi barang-barang mereka, mereka tiba-tiba mendengar beberapa pertengkaran. Hansen dan Ji Yanran menoleh dan melihat pasangan muda berdebat dengan salah satu pekerja, seperti Wang Bukai. Sang istri sedang duduk di tanah sambil menangis, sedangkan sang suami sedang berdiri sambil meneriaki pekerja dengan mata merah. Apa yang salah dengan kalian? Sudah kubilang istriku hamil dan tidak bisa banyak bergerak. Bagaimana kamu bisa meminta kami untuk pindah dalam kondisi ini? Petik 2. Pekerja itu dengan dingin menjawab, Nak, apakah kamu ingin menjadi musuh setengah Dewa Qiuming? Terus, bisakah mereka melakukan sesuka mereka? Kami tidak akan pindah, tidak untuk harga berapapun. Nyah, pria muda itu menjadi sangat gusar. Pekerja itu merasa kesal dengan keengganan, jadi dia berbicara dengan mesin.
Kemudian, banyak pekerja lain datang ke tempat itu, menarik keluarga tersebut dari tempatnya. Han Sen mengerutkan kening, melihat ini. Ji Yanran berlari ke keributan itu dan berteriak, "Ada apa dengan kalian? Apakah ini cara kamu memperlakukan wanita hamil?" Petik 2. Wang Bukai menghentikan Ji Yanran mendekat dan mengerutkan kening. Dia berkata, "Ini bukan urusanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan menjauh dan pergi begitu saja. Terutama saat kamu menginjak kaki setengah dewa." Petik 2. Begitu, demi dewa masih warga negara biasa. Mereka tidak dapat merusak sistem. Ji Yanran mendorongnya keluar dan terus maju ke pasangan yang bermasalah itu. "Apa yang salah? Demigod Qiuming akan segera datang. Kalian masih berdebat." Seorang pria parubaya mendekati mereka di kursi terbang. Dia banyak mengerutkan kening. "Bos, ada insiden. Ada pasangan yang menolak menjual tempat mereka," kata Wang Bukai. "Beri mereka apapun yang mereka inginkan, serahkan saja." Pria parubaya itu tampak kesal. "Pasangan muda itu mengatakan mereka tidak menginginkan uang," kata Wang Bukai. Suami muda itu berkata, "Uangmu tidak bisa apa-apa. Aku tidak ingin uang bau kamu." Petik 2. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia menyeringai. "Kami menghormati kamu cukup untuk menawarkan uang untuk pindah. Seluruh planet bunga hujan adalah milik aku, Zhou Changlong, aku bisa mengusirmu tanpa memberikan sepeser pun." Petik 2. Ji Yanran kesal melihat penganiayaan mereka. "Meskipun planet ini memang milik kamu, kamu telah menagih pengunjung di sini. Kamu tidak bisa mengusir mereka." Petik 2. "Tempat aku, aturan aku. Kamu dapat menuntut aku jika kamu tidak menyukainya, tetapi tidak sekarang. Kamu harus segera bergerak," Zhou Changlong dengan dingin berkata padanya. "Dan bagaimana jika aku tidak pergi?" Ji Yanran menjawab, sama dinginnya. "Jika kamu tidak mau pindah, maka aku akan memaksamu keluar." Zhou Changlong melambaikan tangannya. Kemudian, beberapa pekerja mendekati Ji Yanran, sementara lebih banyak lagi yang datang untuk pasangan muda tersebut. Han Sen ingin tertawa, tidak yakin siapa Zhou Cha ini badut ngelong adalah. Fakta bahwa pria itu tidak tahu siapa Ji Yanran yang diberitahu Han Sen satu hal, pria ini tidak sebesar yang dia bayangkan. Para pemain yang sangat besar pasti tahu siapa Ji Yanran itu. Jika dia tidak tahu dia adalah presiden Ji, mereka setidaknya harus tahu dia adalah istri Han Sen. Namun, Han Sen tidak akan membiarkan istrinya ditindas. Jadi, dia meraih salah satu lengan pekerja dan segera terkilir bahu pria itu. Satu langkah, satu orang. Setelah selusin langkah, selusin pekerja menggeliat di tanah kesakitan. "Apakah kamu tahu siapa yang kamu serang?" Zhou Changlong tidak tampak terkejut, dan dia tertawa. "Orang-orangmu." Han Sen tersenyum. Zhou Changlong menunjuk para pekerja dan berkata, "Orang muda sangat ceroboh. Jika aku jadi kamu, aku akan lari. Jika setengah dewa Qiuming ada di sini dan melihat saudara iparnya diancam seperti ini, bahkan orang seperti Presiden Ji tidak bisa menyelamatkan kamu." Petik 2. "Jadi, kamu adalah paman setengah dewa Qiuming." Han Sen memikirkan apa yang dia katakan dan tahu apa yang dia maksudkan. Han Sen tidak bodoh. Orang lain tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini. Dia menyadari Zhou Changlong sedang membicarakan dirinya sendiri. "Tidak buruk." Zhou Changlong dengan dingin melanjutkan. "Kamu masih ingin melakukan ini?" Han Sen tertawa. "Apakah kamu mengatakan bahkan Presiden Ji tidak dapat memadamkan amarah Qiuming?" "Ya, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu tentang itu?" Zhou Changlong berkata, dengan wajah bangga yang bengkok. "Tidak masalah. Qiuming memang tampak kuat, tapi istri aku juga begitu. Jika dia marah, bahkan Presiden Ji pun akan takut." Han Sen tertawa. "Omong kosong apa yang kamu coba jual padaku?" Zhou Changlong memandang Han Sen dengan jijik. Han Sen dan Ji Yanran sendiri masih sangat muda, dan dia yakin mereka adalah yang terbaik. Itu benar. Sebuah suara terdengar dari jauh, saat seorang lelaki tua turun dari bukit. "Saudara ipar," Zhou Changlong menyapa lelaki tua itu sambil tersenyum.